السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa datang ke majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika kita membicarakan tentang keselamatan, maka kita membicarakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena semua manusia menginginkan keselamatannya. Keselamatan dalam berkendaraan, keselamatan dalam berlalu lintas, keselamatan dalam bekerja, dan yang lain-lainnya. Jika keselamatan di dunia sangat-sangat kita perhatikan, lalu bagaimana dengan keselamatan di akhirat? Oleh karena itu, ayyuhal ikhwa, maka hendaklah kita senantiasa merenungkan dan berfikir dan senantiasa berusaha bekerja keras untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita telah sampai kepada cara yang ke-9 untuk bisa meraih keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu tadhakkurul hisab wal wuqufu baina yadayillah. Ingat kepada hari kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapannya. Ini keyakinan seorang yang beriman, bahwa satu saat dia pasti akan berdiri di hadapan Allah untuk ditanya tentang segala sesuatu yang pernah ia lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Yang artinya adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya.
Kemudian wa'lamu, ketahuilah, yakinilah, annakum mulaquh, bahwa kalian semua akan bertemu dengannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup kita di dunia ini. Bagaimana sikap kita terhadap perintah-perintah Allah? Bagaimana sikap kita terhadap larangan-larangan Allah? Kemudian wabashshiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Maka bagi mereka di akhirat nanti, urusan-urusan akhirat itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akhirat, hari kiamat itu bagi orang-orang yang beriman hanya sebatas dari waktu salat zuhur sampai salat asar. Padahal hari akhir itu adalah hari yang sangat-sangat panjang. Kita tidak tahu bagaimana panjangnya dan tidak tahu bagaimana kesengsaraan manusia di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun dalam hitunganmu. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man kana yarju liqa'a Allah, fa inna ajalallahi la'at, wa huwa as-sami'ul 'alim." Surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah," barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka bertemu dengannya. Artinya adalah orang yang beriman, yang sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhkan larangan Allah, sabar atas setiap takdir-takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin segera bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan upah hasil dari usahanya di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga senang dan suka bertemu dengannya. Sebaliknya, orang yang selama hidupnya senantiasa bermaksiat kepada Allah, dia takut bertemu dengan Allah. Ya, dia tidak berani bertemu dengan Allah karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas setiap yang dia pernah perbuat di dunia ini, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah," barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at. Waktu pertemuan itu pasti akan tiba. Ya, lambat laun pasti dia akan tiba waktu pertemuan dan perjumpaan dengan Allah. Wa huwas sami'ul alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini juga dalil bahwa setiap manusia dia akan bertemu dengan Allah. Kemudian hadis yang sering kita sampaikan, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu
laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan dia akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fid din azakumullah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Ya, di mana dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dia telah berbuat di dunia ini. Sayukallimuhu rabbuhu. Dia akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Ya. Lalu lihat ayat ikhwah, bagaimana kondisinya pada saat itu. Rasulullah menjelaskan, fayanzura ila aymana minh fala yara illa ma qaddam wa yanzura ila ash'ama minh fala yara illa ma qaddam wa yanzura tilqa wajhihi fala yara apa illa an-nar fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Lalu ia mencari jalan untuk tidak ditanya oleh Allah. Dia menoleh ke kanannya, yang dia lihat adalah amal perbuatannya. Dia menoleh ke kiri, yang dia lihat amal perbuatannya. Dia melihat ke depan, di depannya ada neraka yang sedang menunggu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar, hindarilah api neraka itu, walau bisyiqqi tamrah, meskipun dengan apa? Sepotong sebelah korma, sepotong korma, setengah korma. Ya, tidak mungkin ada di antara kita insyaallah yang akan bersedekah dengan sepotong korma. Maksudnya di sini adalah apa? Selamatkanlah dirimu dengan cara apa saja yang kamu bisa selamatkan dirimu, selamatkan dirimu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu, saking dahsyatnya siksaan yang kita akan rasakan. Siksaan akhirat itu begitu dahsyat, begitu mengerikan. Makanya Rasulullah SAW, selamatkanlah dirimu meskipun engkau hanya memiliki setengah korma. Dia punya hanya setengah korma, kalau dia sumbangkan berarti dia akan apa? Kelaparan, tidak ada dimakan. Enggak apa-apa. Ya, sumbangkan, sedekahkan. Meskipun kamu kelaparan di sini kamu kelaparan paling yang akan rusak fisikmu. Tapi kalau kamu kelaparan di akhirat, kalau kamu kelaparan di dunia masih ada orang yang akan membantumu. Kalau kamu kelaparan di akhirat, siapa yang akan membantumu? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini juga dalil bahwa setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang sering kita sampaikan, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menemui hambanya, menemui seorang hamba. Lalu Allah mengatakan, ay fulu, wahai fulan, alam ukrimk, tidakkah aku telah memuliakanmu? Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti binatang yang tidak punya akal. Kemudian, alam usawwidk, tidakkah aku telah membuatmu menjadi pemimpin? Ya. Alam uzawwijk, tidakkah aku telah menikahkan engkau dengan wanita yang kamu cintai? Wa usakhir lakal khayla wal ibil, tidakkah aku telah menundukkan untukmu kuda dan onta? Diberikan kendaraan maksudnya. Ya. Jadi setiap orang yang diberi kendaraan oleh Allah, apakah itu motor atau mobil atau pesawat, dia akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Kemudian wa adzarka tar'as wa tarba', dan aku membuatmu menjadi ketua di sukumu sehingga engkau mengambil
seperempat dari harta rampasan perang? Fayaqulu bala. Orang ini mengatakan iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menanyakan kepadanya, afa dhananta annaka kunta mulaqiyya? Apakah dahulu engkau yakin bahwa engkau akan bertemu denganku, lalu mempertanggungjawabkan semua yang aku telah berikan kepadamu? Ya. Dia mengatakan la. Tidak, saya lupa. Lihat ayolah ikhwah, ya, kesenangan-kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya membuatnya lupa bahwa satu saat dia akan berdiri di hadapan Allah, kemudian Allah akan menanyakan tentang segala sesuatu yang dia pernah nikmati. Ya, jadi seorang muslim harus dia khawatir. Jangan-jangan juga dia akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya, "Afa dhananta annaka kunta mulaqiyya?" Apakah engkau yakin dahulu bahwa engkau akan bertemu denganku? Lalu dia mengatakan, "La, tidak." Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa inni ansaka al-yawm kama nasitani." Hari ini aku akan lupa kepadamu. Maksudnya lupa di sini, aku akan abaikan engkau. Tidak mau mengurusmu sebagaimana engkau lupa kepadaku di dunia. Ikhwani fi din azakumullah. Bisa saja salah seorang di antara kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang ini. Ya. Lalu yang kedua juga begitu. Seperti yang pertama ini. Lalu yang ketiga, orang yang ketiga setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pertanyaan yang pertama dan yang kedua, namun yang ketiga ini dia mengatakan, amantu bi kitabik. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu. Wa bi rasulik, dan aku beriman kepada rasulmu. Dan aku salat, aku puasa, aku bersedekah. Lalu dia sebut kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan selama hidupnya di dunia ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ha huna idzan. Kalau gitu tunggu sebentar di sini. Al-an nab'atsu syahidana 'alaik. Sekarang kami akan datangkan saksi kami dari dirimu sendiri. Lalu dia berpikir kira-kira siapa yang akan menjadi saksi ini? Karena Allah mengatakan dari dirimu sendiri. Jadi engkau tidak bisa mengatakan dia bohong. Tidak bisa dia mengatakan dia salah. Karena dari dirimu sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup mulutnya. Nakhtim, disegel mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan tangannya untuk berbicara, dagingnya untuk berbicara, kakinya untuk berbicara, pahanya untuk berbicara. Tidak bisa dia mengelak. Jadi ikhwani fi din azakumullah, maka hadis-hadis yang seperti ini hendaklah senantiasa kita pikirkan, renungkan, ya, karena kita berada dalam apa? Fitnah. Setiap hari kita berada dalam fitnah ini. Ya, dunia ini adalah apa? Penuh dengan fitnah. Kapan fitnah ini akan berakhir? Apabila kita sudah masuk ke surga. Lihat orang yang pertama, orang yang kedua, dia lalai sampai dia lupa. Apa yang buat dia lalai dan lupa itu? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ingat antum ayyuhal ikhwah, ketika kita mengatakan bahwa siksaan Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan bagi manusia di dunia itu apa? Ketika dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan. Ya, kenikmatan-kenikmatan ini membuat dia lupa bahwa dia suatu saat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya di saat dia sedang lupa kepada Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa dan dalilnya sangat banyak. Kata Syekh,
wa min asbabin najah. Di antara sebab-sebab keselamatan di dunia dan di akhirat, tadzakkuru dzalikal yaumil azim alladzi yaqifu fihi al-khalaiq baina yaday rabbil alamin lil hisab wal mujazat. Yaitu ingat kepada hari yang sangat-sangat mengerikan, ya, sangat-sangat dahsyat, di mana yaqiful khalaiq, semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala lil hisab. Bahkan binatang pun akan dihisab. Ya, kambing yang punya tanduk, yang menanduk kambing yang tidak punya tanduk akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kambing yang tidak punya akal itu ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kita? Ya. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala dharra. Pada saat itu tidak ada seseorang yang bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat bagi orang lain. Semua manusia mengatakan nafsi nafsi. Ya, tidak ada orang yang akan menolong orang lain. Masing-masing disibukkan dengan apa? Dengan amalannya dia sendiri. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, nanti kita akan apa? Saling diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yubassarunahum. Mereka saling lihat. Ya, keluarga ini semuanya saling lihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhih. Kemudian apa? Wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ya, mereka saling diperlihatkan. Para pelaku dosa mengatakan, ya, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin. Seandainya dia bisa menyelamatkan dirinya, bisa menebus dirinya dari siksaan pada hari itu, dari kedahsyatan hari itu. Dengan apa dia tebus dirinya? Bukan lagi dengan harta. Bibanih, dengan anak-anaknya. Lihat ayo ikhwah, bagaimana sayangnya seseorang kepada anak-anaknya. Dia banting tulang demi anaknya. Ya, namun nanti di akhirat dia sanggup, ya Allah, masukkanlah anakku ini ke neraka. Siksa dia anakku ini. Yang penting aku selamat. Wa sahibatihi wa akhih. Ya, istrinya dan keluarganya, enggak apa-apa, binasakan, masukkan sudah istri saya ke neraka, yang penting saya selamat. Saudaranya juga demikian. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan seluruh keluarganya itu. Ya, wa man fil ardi jami'an, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, masukkan mereka ke neraka ya Allah. Enggak apa-apa, yang penting saya selamat. Ini menunjukkan betapa ngerinya hari itu. Ya. Kemudian kata Syekh, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kamu tahu tentang yaumuddin, hari pembalasan itu? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Lalu apa yang engkau tahu tentang hari itu? Jadi ikhwani fillah azakumullah, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Ya, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah sangat-sangat besar, sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaumuddin itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari jiwa tidak bisa berbuat apa-apa untuk jiwa yang lainnya. Kita tidak bisa bantu anak, tidak bisa bantu istri, tidak bisa bantu orang tua. Wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan pada hari itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwani fillah azakumullah, kalau semua urusan pada saat itu ada di tangan Allah, maka
Allah akan memudahkannya bagi orang-orang yang taat kepadanya di dunia, ya, maka Allah akan memudahkan baginya urusan-urusan akhirat. Fal mu'min idza tadhakkara dzalikal yaum wa ahwalahu wa shada'idahu awratha dzalika 'indahu khaufan wa isti'dadan li akhiratih. Seorang mukmin apabila dia ingat hari itu dan bagaimana kedahsyatan hari itu, maka awratha dzalika 'indahu khaufan, ini akan menimbulkan rasa takut di dalam hatinya, ya, wasti'dadan li akhiratih, dan dia akan senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi hari itu, hari yang begitu mengerikan itu. Seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tanggal sekian, tahun sekian, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepadanya sesuatu yang lebih berguna lagi. Dia tanya tentang hari kiamat. Tidak ada orang tahu ke hari kiamat itu kapan dia tiba. Yang jelas hari kiamat itu akan tiba pada hari Jumat. Namun Jumat yang mana? Tahun 2000, tahun 3000, tahun 5000, kita tidak tahu. Yang jelas dia datang pada hari Jumat. Namun Rasulullah SAW mengarahkan orang Badui ini kepada yang lebih bermanfaat daripada bertanya tentang kapan hari kiamat itu, karena tidak mungkin akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepadanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kamu telah persiapkan untuk hari kiamat itu? Engkau bertanya tentang hari kiamat, apa persiapanmu untuk hari kiamat itu? Lalu sederhana jawabannya orang Badui ini, polos dia. Dia mengatakan, "Ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala siyamin wala sadaqah." Ya Rasulullah, persiapan saya tidak banyak. Polos dia. Persiapan saya tidak banyak. Salat saya tidak banyak, puasa saya tidak banyak, sedekah saya juga tidak banyak. Lalu apa katanya? "Walakinni uhibbullah wa rasulah." Tapi saya ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, salatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya juga sedikit. Ya, tapi yang akan memberatkan timbangannya adalah dia mengatakan apa? Akan tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Anta ma'a man ahbabta." Engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau apa? Engkau cintai. Padahal salatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya juga sedikit. Ya, namun dia sangat cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan tulus dalam beramal, beribadah, memberi tulus, tidak memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Puasa karena Allah, tidak puasa juga karena Allah. Bersedekah karena Allah, tidak bersedekah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wattakhadhal asbab allati takunu sababan linajatihi wa fawzihi. Orang apabila dia senantiasa ingat pada kedahsyatan hari itu, maka pasti dia akan melakukan sebab-sebab yang merupakan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan-kelezatan. Apa itu? Yang menghancurkan segala kelezatan itu adalah apa? Kematian. Ya, tadi kita menjelaskan orang yang pertama ditanya, yang melalaikannya adalah apa? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua juga dilalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Sering-sering ingat kematian. Ini musibahnya kita. Ya, kita jarang sekali ingat kepada kematian. Ya, kita jarang sekali, bahkan mungkin tidak mau ingat tentang kematian itu. Jangan ingat, jangan sebut kematian. Jangan bikin kita susah. Ya, padahal subhanallah, dia pasti akan mati. Ya, dia pasti akan dimasukkan ke dalam lubang yang begitu sempit, yang begitu gelap. Sekarang kita di sini rame-rame, banyak teman kita
tapi besok atau lusa kita akan sendirian. Sekarang kita berada di tempat yang luas, Masya Allah, besok kita akan dimasukkan ke dalam tempat yang, ke dalam lubang yang begitu sempit. Ya, sekarang ada sinar terang, besok kita akan dimasukkan ke dalam lubang yang begitu gelap. Ya, para ulama salaf mengatakan, barang siapa yang senantiasa mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 3 perkara. Ya, kalau dia senantiasa mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah ta'jilut taubah. Kalau dia senantiasa ingat kepada kematian, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan segera bertobat. Ya, terus-menerus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qanaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya qanaah, merasa kecukupan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Kenapa kita jarang datang ke pengajian, jarang mau belajar, bahkan salat berjamaah kita jarang karena sibuk mencari dunia. Kenapa dia begitu sibuk mencari dunia? Karena dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu tidak cukup atau belum cukup. Ya, sehingga pagi, siang, sore terus menerus mencari harta. Tidak ada qanaah. Ya. Kemudian yang ketiga, dia dimuliakan dengan apa? Dengan nasyat fil ibadah. Dia semangat beribadah. Kalau dia senantiasa ingat kepada kematian, ya, dia akan bangun di tengah malam. Dia bangun melaksanakan salat malam. Ya, dia akan bersedekah, dia akan puasa, dia senantiasa berzikir, dan dia senantiasa baca Quran karena dia sadar bahwa dia akan menghadapi hari yang sangat mengerikan. Tapi kalau manusia yang lupa kepada kematian, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah. Taswif artinya menunda-nunda taubat. Ya, enggak akan tobat-tobat bahkan. Sampai kematian datang kepadanya, dia belum sempat untuk bertobat. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, yang kedua, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa adamul qanaah, tidak cukup. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Sehingga karena dia merasa tidak cukup, dia bekerja seperti apa? Himar. Teman-teman, himar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bekerja keras di siang hari, kerja keras, lalu dia tidur di malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, himarun bin nahar, jifatun bil lail. Keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Karena dia lelah. Ya, lelah banting tulang, kepanasan, hujan, guntur, genter, kepanasan. Begitu malam tiba, ngerok, nggak bangun untuk salat malam. Ya, ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keledai di siang hari. Keledai itu adalah apa? Binatang yang paling bodoh. Ya, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kal himar yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul kitab. Jangan mau seperti keledai, banting tulang siang dan malam, kerja keras, begitu sampai malam ngerok, tidak solat malam. Jifah bil lail, bangkai di malam hari. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, jadi ikhwani fid din, azakumullah, kemudian orang yang tidak suka mengingat kematian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang ketiga, yaitu al-kasalu fil ibadah, malas beribadah. Ya, coba antum periksa, ada enggak 3 penyakit ini di antum? Periksa dia, setiap hari periksa dia. Ya, demi keselamatan kita. Kita kalau sakit kepala sedikit, hari ini minum paracetamol, besok masih sakit, lagi minum paracetamol, dia bertanya ke dokter, kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Ya, ada yang lebih penting kita tanya tentang apa? Keselamatan kita di akhirat. Ada enggak penyakit yang 3 ini? Suka menunda tobat, tidak merasa cukup,
kemudian malas beribadah, maka kalau ada salah satu di antara yang tiga ini pada kita, maka ketahuilah jangan-jangan kita ini sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walihada bayyana Allah taala anna alladhina najaw fil akhirah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang selamat di akhirat itu yadhkuruna anna istihdarahum fid dunya lil hisab wal mujazat kana sababan fi fawzihim wa najatihim. Ya, orang-orang yang selamat di akhirat kemudian dia masuk surga, diselamatkan dari neraka. Kalau diselamatkan dari neraka pasti dia akan dimasukkan ke surga. Ya, mereka yang selamat ini mereka menyebutkan sebab keselamatan mereka itu apa? Istihdarahum fid dunya. Di dunia mereka ini selalu ingat bahwa mereka akan dihisab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka senantiasa ingat kepada hal ini, menjadikan mereka senantiasa taat kepada Allah dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Coba lihat antum ayo ikhwah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam suratul Haqqah, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih." Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya atau dari kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Mereka mengatakan, lihat ya, catatanku semuanya bagus, rapotku ini semuanya bagus, nilai-nilainya semuanya bagus. Lalu setelah itu mereka mengatakan inni dhanantu. Di sini dhanna artinya yakin. Ya, karena dahulu di dunia aku yakin bahwa aku akan bertemu dengan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memintai aku pertanggungjawaban, maka aku bersiap-siap untuk hari itu. Dia bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya persiapan ini bukan dengan baju yang bagus, jubah yang bagus, sarung yang bagus, celana yang bagus, tidak. Ya, mereka persiapkan diri dengan apa? Dengan amal-amal saleh. Ya, jadi mereka memberitahu kita bahwa mereka itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masa hidup mereka di dunia mereka selalu ingat kepada akhirat, ingat bahwa mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lainnya dalam surat At-Tur, di dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penduduk sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah penduduk sorga, dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Lihat ikhwani fillah azakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang penduduk sorga. Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ya, lalu sebagian mereka berhadapan dengan sebagian yang lain, seraya bertanya-tanya. Ya, mereka bertanya-tanya, bagaimana kalian bisa selamat? Bagaimana kamu bisa masuk surga? Mereka saling bertanya-tanya. Ya, lalu apa kata mereka ini? Mereka mengatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami selamat, kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dahulu semasa hidup kami di dunia, kunna min qabl, sebelumnya di dunia maksudnya, di tengah-tengah keluarga kami, musyfiqin, senantiasa takut kepada Allah. Ya, meskipun kami bergaul, ya, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah teman-teman kami senantiasa takut kepada Allah. Takut ini menyebabkan kami mempersiapkan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Apa persiapan-persiapan itu? Yaitu amal-amal saleh. Ya, perintah-perintah Allah dijalankan,
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan. Musyfiqin, senantiasa takut kepada Allah. Ikhwani fid din azakumullah, manusia kalau sudah tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilanggar tanpa ada rasa takut. Ya, kemudian lihat ayat ikhwah, karena mereka selama di dunia ini mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, famannallahu alaina. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kami karunia. Kami dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Karena selama hidupnya takut kepada Allah. Ikhwani fid din azakumullah, rasa takut ini tidak bisa dibuat-buat ayo ikhwan. Ya. Lalu karena mereka mengatakan, karena selama hidup di dunia ini kami takut kepada Allah, famannallahu alaina. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kami karunia. Kami dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah ini? Apakah mereka dikasih uang 10 miliar, 20 miliar, 70 triliun? Tidak. Tapi Allah mengatakan wa waqana adzabas samum. Kami dipelihara, kami dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan as-samum. Samum itu adalah panas yang sangat panas. Ya, adzab as-samum, siksaan yang panas, yang sangat panas. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, itu karena masa hidup mereka di dunia, mereka senantiasa takut kepada Allah. Coba kita bertanya, mungkin setiap kali kita ngaca, berdiri di depan kaca, kemudian nyisir atau merapikan baju kita, coba bertanyalah sekali-kali, apakah saya ini termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, atau sebelum melaksanakan sholat itu, ketika berwudu atau ketika akan naik ke masjid, tanya, apakah saya ini termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau seandainya kita ini termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah dan usahakan bagaimana kita semakin takut. Kalau kita termasuk orang-orang yang tidak takut kepada Allah, begitu gampang melanggar perintah-perintah Allah, ya, ini menunjukkan bahwa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat sedikit. Jadi ikhwani fillah azakumullah, sebesar apapun rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu keselamatan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebesar apapun rasa tidak takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula rasa takut kita nanti di akhirat. Wala haula wala quwata illa billah. Lalu setelah itu mereka mengatakan, inna kunna nad'uuhu min qabl innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dahulu kami di dunia, nad'uuhu, kami selalu meminta kepadanya, memohon kepadanya. Jadi mereka ini bertauhid apa? Bertauhid tauhidul uluhiyah. Ya, mereka tidak minta kepada selain Allah, mereka tidak berharap kepada selain Allah. Inna kunna nad'uuhu min qabl. Ya, dahulu di dunia kami hanya meminta kepadanya, tidak meminta kepada selain dia. Lalu mereka mengatakan, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha penyayang. Kata Syekh, haji sudah adzan ini haji. Lalu kata Syekh, kalau terdengar suara azan saya ada perasaan. Faman alima annahu sayaqifu baina yadayillah, barang siapa yang meyakini, menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah sa'iluhu an a'malih, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakannya tentang amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya di dunia ini. Fayanbaghi lahu al-isti'dadu lidzalika al-yawm. Ya, maka seharusnya dia melakukan persiapan-persiapan untuk hari pertemuan itu. Lihat ayo ikhwah, tadi orang Badui itu apa? Apa kata orang Badui? Ini orang Badui. Dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tinggal di padang pasir. Ya,
Ketika dia bertanya, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, wa ma a'dadta laha? Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Dia mengatakan, ma a'dadtu laha kathira salatin, wala siyamin, wala sadaqah. Ya Rasulullah, persiapan saya sedikit sekali. Ya, tidak banyak persiapan saya. Salat saya sedikit, puasa saya sedikit, sedekah saya sedikit. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengerjakan semua perintah-perintah Allah itu dengan ikhlas dan tulus. Kalau dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka perintah-perintahnya dia akan lakukan. Ya, lalu coba lihat apa dapatnya orang Badui ini. Badui ini apa dapatnya? Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang engkau cintai. Ini bukan sesuatu yang kecil, ayo ikhwah. Dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW yang dia cintai. Ya, padahal puasanya sedikit, salatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya sedikit. Namun kecintaannya kepada Allah membuatnya tulus ikhlas mengerjakan apa saja. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, orang-orang yang yakin bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyakannya, maka hendaklah dia melakukan persiapan-persiapan untuk hari pertemuannya dengan Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kepada hari di mana kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam Al-Quran berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, dan barang siapa yang takut pada saat nanti dia akan berdiri di hadapan Allah, takut dia, kemudian bukan hanya sekedar takut, tapi di samping dia takut juga wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya untuk melakukan apa? Mengikuti kesenangan-kesenangan hawa nafsunya. Apa balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya orang yang seperti ini, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ia jalankan perintah-perintahnya dan jauhkan larangan-larangannya. Wal yu'id lil mas'alati jawaban, dan hendaklah dia mempersiapkan bagi setiap pertanyaan itu jawaban. Kenapa kamu melihat? Kenapa kamu mendengar? Kenapa kamu mengucapkan ini? Kenapa kamu makan ini? Kenapa kamu sentuh ini? Kenapa kamu jalan ke sana? Kenapa kamu tidak jalan ke sana? Kenapa istrimu begini? Kenapa anakmu begitu? Dan seterusnya. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fi din azakumullah, pernah di sini juga kita sampaikan tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika dia mengikuti janazah seorang temannya yang meninggal istrinya. Lalu orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, apakah kamu tahu arti yang kamu ucapkan ini? Iya. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Lalu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apakah kamu yakin bahwa kamu akan kembali kepada Allah? Iya. Lalu kalau kamu yakin bahwa kamu akan kembali kepada Allah, kamu harus yakin bahwa engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu fa'id lis-su'ali jawaba, maka persiapkanlah dari sekarang jawaban-jawaban bagi semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Lalu orang ini takutnya luar biasa. Lalu dia mengatakan, lalu bagaimana jalan keluarnya wahai Hasan Basri? Dia mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi, wa in asa'ta fima baqi ukhidta fima madha wa ma baqi. Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan, perbaikilah sisa-sisa umurmu ini. Kalau engkau memperbaiki sisa-sisa umurmu ini yang lagi sedikit ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang tersisa dari umurmu ini. Kan luar biasa ini ayo ikhwah. Ya. Tapi kata Imam Al-Hasan Basri, wa in asa'ta
fima baqi, dan seandainya engkau melakukan kejelekan pada sisa-sisa umurmu ini, ukhidta fima madha, maka dosamu yang lalu itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma baqi, dan yang tersisa pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, mungkin dahulu kita banyak sekali melanggar hak-hak Allah, maka mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang tersisa dari umur-umur kita ini diampuni oleh Allah, demikian juga yang sudah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Dan sesungguhnya aku ini adalah Ghaffar, Maha Pengampun bagi orang-orang yang tobat. Ya, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita jika taubat kita ini memenuhi syarat. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.